Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama, oracle kamu gini, you are enough gitu. Kayak kamu cukup. Kayak nanti aku akan bahas ini lebih lanjut ya. Kenapa aku bisa mengerti kartu ini keluar. Lalu yang kedua, hold your vision. Kayak percaya sama mimpi kamu, fokus. Kayak aku mendapat kesan seolah dengan ini ada hal-hal tertentu yang mungkin di luar kendali kamu, yang mungkin distraksi, semacam kamu tuh jalan di track menuju goals kamu atau sesuatu yang ingin kamu capai, target kamu, terus kamu ketemu distraksi yang pertama. Terus bisa jadi juga skenario berikutnya adalah mungkin ketemu problem-problem yang bikin kamu hilang fokus ya. Tapi kamu tenang aja, oracle kamu yang satu lagi itu adalah prosperity lies ahead. Jadi kayak apapun yang sudah kamu usahakan gitu, kamu bangun selama ini, kamu sedang semakin dekat menuju keberlimpahan kamu, menuju goals kamu, menuju apapun yang kamu ingin tuju selama ini. Oke, kita mulai dari blessing kamu dulu, hermit gitu. Hermit itu adalah blessing kamu. Hermit itu kan pertama energi introspeksi, kontemplatif, kayak perjalanan going inside, perjalanan spiritual juga. Terus menjauh, mengisolasi, menjauh karena ingin mencari jawaban, mencari ketenangan, mencari kayak momen berefleksi gitu. Nah ini posisinya ada di blessing kamu. Ketika ada di blessing kamu, kayak kamu punya level kebijaksanaan yang berbeda. Kamu mungkin ada sesuatu yang beda dengan perjalanan keagamaan atau spiritual kamu. Kamu bisa kayak melihat benang merah dari semua hal yang kamu lewatin. Terus kamu bisa juga gini, kamu tuh udah mengerti bahwa sendiri dan kesepian itu beda gitu. Mungkin di fase sebelumnya hidup kamu tuh kamu punya problem dengan sendirian. Kamu mungkin gak bisa kalau gak punya pasangan. Jadinya kamu mungkin beberapa kali ketemu dengan hubungan yang toksik gitu ya. Atau codependent atau chaser runner. Hal-hal semacam itu. Nah kamu nih belajar menemukan diri kamu. Belajar kamu bisa sendiri. Belajar menemukan jawaban itu dalam hening. Dan cuman kamu dan Tuhan gitu, cuman kamu dan alam semesta untuk kamu membantu menemukan jawaban atau membantu menemukan apa ya, semacam kepingan puzzle dari semua hal yang udah kamu lewatin. Itu posisinya ada di blessing kamu. Lalu yang kedua, yang jadi tantangan kamu adalah Page of Swords dikonfirmasi sama Nine of Cups. Page of Swords ini kan harusnya ini adalah energi yang mengumpulkan informasi. Mata-mata juga bisa kayak stalking gitu ya, memperhatikan dari jauh, memprotek hatinya. Jadi aku bisa mengerti sih kenapa kamu pengen memprotek hati kamu. Lalu yang kedua, gini, dengan Nine of Cups di sini ya, ingat gitu, hal yang kebanyakan itu nggak baik gitu, overthinking nggak baik, terlalu memprotek diri kamu juga nggak baik karena kita tuh perlu mindful gitu, action kita tuh akarnya dari mana. Memprotek diri itu boleh dengan ngasih batasan gitu. Kadang intuisi kita tuh sudah ngasih reminder gitu ketika ada situasi orang-orang yang rasanya nggak pas. Tapi kalau belum ada apa-apa juga kamu udah nutup jalan atau udah parnoan atau udah mikirin skenario buruk, nah itu proteksi yang kebanyakan ya, dan itu jadi kayak menutup jalan kamu justru. Oke, terus juga kalau misalnya kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang baru, kamu cari tahu dulu. Tapi kebanyakan cari tahu infonya, ujung-ujungnya nggak bergerak, semacam itu. Ini yang jadi tantangan kamu juga, sebuah reminder dengan Nine of Cups di sini. Kayak hal itu tadi tuh bisa, yang itu tadi menutup jalan menuju kebahagiaan kamu. Dan satu lagi, perhatikan hal-hal yang kebanyakan itu nggak baik ya. Hal-hal yang kebanyakan itu nggak baik. Terus nih tadi aku mendapatkan pesan gini, di waktu lampau ada Three of Cups, ada Devil dikonfirmasi sama Two of Cups, lalu ada The Fool. Skenario yang pertama, ini spesifik banget sih tentang hubungan romantis kamu dan orang ini. Oke, kayak mulai hubungannya cepet, passionate banget, kayak cocok banget, kayak apa-apa bareng, rasanya dia aja gitu, atau kamu dia merasanya kamu aja gitu dunianya gitu ya. Ada pokoknya unyu banget lah. Cuman mungkin kalian ketemu di waktu muda atau level mungkin nggak muda-muda banget gitu, tapi pemahaman diri, pemahaman tentang hubungannya itu kayak belum belum berkembang gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, oh ketika kamu atau dia growing secara individu, terus apa yang dia mau beda gitu, apa yang kamu mau beda. Salah satu memutuskan untuk, kayaknya gue pengen bebas dulu deh, kayaknya ini bukan jenis hubungan yang gue mau deh, mungkin mau poligami, mungkin mau poliandri, apalagi tuh kayak satu hubungan gak cukup, atau open relationship, atau gue mau sendiri dulu, mau bebas, gak mau punya pasangan. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada yang pengen bebas gitu. Ini skenario yang pertama. Skenario yang berikutnya, ada orang ketiga gitu.
gitu ya, yang kamu berpikir, ini ini membuat kamu tuh, bukannya aku ngetawain ya, tapi ini kayak, gue kurangnya apa sih gitu. Kayak makanya itu keluar pesan, you are enough gitu. Jadi kalau misalnya orang selingkuh itu bukan, kamu sering lihat kan kalau yang ketahuan kebongkar gitu, selingkuhannya tuh nggak jauh lebih cantik, itu contoh ya, nggak jauh lebih cantik gitu, dari yang pasangan yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan masalah kamu kurang gitu, orang selingkuh mah kurang self control aja gitu. Kalau misalnya memang memang sudah merasa bukan jalan, ya kenapa nggak diudahin aja, jadi walaupun sakit. Jadi sakitnya itu nggak berkepanjangan, atau sakitnya itu jadi lebih parah karena sudah terlalu lama banyak yang ditutupin gitu ya. Kalau memang gentle, memang fair gitu, kalau sudah merasa cukup, gue bosan, atau contoh, ini kayaknya gue udah jadi orang yang berbeda dan hubungan yang gue mau juga berbeda, kan bisa ngomong aja gitu, dikat aja tanpa harus pakai selingkuh-selingkuhan. Ini contohnya ya. Terus yang membuat kamu berpikir gue kurang cantik, gue kurang baik, kurang pengertian, kurang ganteng, kurang kaya, atau banyak kurang-kurang lainnya gitu. Dan ini sebuah reminder buat kamu, nggak ada yang kurang sama diri kamu kalau ada orang yang pergi karena orang lain gitu. Karena orang itu aja gitu, nggak bisa berkomitmen, nggak bisa jujur gitu, nggak bisa fair play. Kalau mau mau adil, mau fair gitu mainnya, ya bilang lah gitu, nggak usah pakai selingkuh-selingkuhan ya, gentle gitu. Jadi salahnya bukan di kamu. Oke, lalu di waktu sekarang nih ini sudah banyak proses berpikirnya ya, karena tadi um, ada situasi yang kamu tinggalkan, bisa jadi sebagian dari kamu, hal ini terjadi karena kamu sudah berumah tangga dan baru terungkap, dan itu yang bikin kamu berat untuk meninggalkan situasi ini ya. Terus karena hermit juga tuh, hermit, lalu di situ ada four of sword kan. Four of sword mengkonfirmasi si eight of cups. Jadi di present di waktu sekarang tuh ada queen of wands, ada four of wands, ada eight of cups gitu, kayak meninggalkan sesuatu. Four of Wands itu sesuatu yang stabil. Four of Wands itu energi pernikahan, perayaan, sesuatu yang bahagia. Tapi ditutup sama Eight of Cups, pergi, kayak membalikan badan. Itu pertama, meninggalkan pernikahan, meninggalkan situasi yang udah tadinya menurut kamu stabil, udah nggak stabil lagi. Tadinya kamu sangat menjaga situasi ini, atau dedikasi sama situasi ini, atau rumah tangga ini kamu ngasih semuanya gitu. Tapi ada yang udah nggak pas lagi, terutama yang tadi ada pengaruh orang ketiganya ya. Lalu proses berpikir kamu panjang, dengan hermit. Hermit itu apa ya, energi yang mencari jawaban tuh butuh waktu lama gitu, sama kayak four of sword gitu, ada kontemplatifnya, ada ngelewatin lukanya dulu, tapi kamu sampai pada di titik, gue nggak bisa lagi berada di sini. Dan kalaupun ini bukan situasi hubungan romantis, ada situasi lain di mana kamu udah proses berpikirnya udah banyak. Karena tadi aku bilang four of wands itu energi yang stabil, energi pernikahan bisa, energi kebahagiaan juga bisa. Dan kamu meninggalkan situasi itu karena kamu sudah tidak menemukan semua hal itu lagi di situ ya. Lalu yang berikutnya, di waktu yang akan datang. Aduh, hal pertama yang aku dapat nih, di waktu yang akan datang tuh ada six of Pentacles, Six of Wands, dan Eight of Swords gitu. Dikonfirmasi sama Queen of Pentacles. Entah kenapa kayak ada yang ngemis-ngemis gitu, ngibah-ngibah, tolong kasih kesempatan, tolong berdamai, tolong ini, tolong itu, tolong ya gitu, ada yang berkata-kata manis gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ini berbicara aspek finansial pekerjaan, Six of Pentacles ini sebuah konfirmasi yang bagus. Apalagi kartu setelahnya adalah Six of Wands gitu ya. Kamu punya kualitas dan wajar orang-orang tuh misalnya meminta bekerja sama-sama kamu, meminta kamu sebagai karyawannya mereka, meminta kamu sebagai misalnya untuk endorse atau kerjasama apa gitu, karena kamu punya kualitas. Cuman karena itu tadi, pernah ada suatu momen di waktu lampau yang memukul, kayak memukul jantung hati kamu gitu, kayak dunia kamu runtuh, jadi kamu bikin bertanya, emang gue seberkualitas itu ya, seperti itu. Nah makanya ada Eight of Swords di situ, kayak dunia kamu ketutup gitu, orang-orang bisa melihat kualitas kamu, bahkan mungkin mendekati kamu untuk konteks hubungan romantis, terus kamu berpikir itu tadi, kayak nanti gue diselingkuhin lagi, nanti gue kecewa lagi, nanti begini, nanti begitu. Nah terlalu protektif itu juga bisa menutup jalan menuju bahagia kamu gitu ya. Ketika luka itu belum pulih, luka itu masih membayang-bayangin gitu. Jadi kamu nggak bisa bedain antara intuisi sama luka yang belum sembuh itu yang mempengaruhi keputusan kamu. Seperti itu ya. Semoga ini bisa dipahamin, karena
Kalau berbicara, kualitas gitu, kayak kamu punya suatu kualitas di dalam diri kamu dan itu membawa keberlimpahan buat kamu, membawa rekan bisnis, membawa tawaran pekerjaan, membawa endorsement, apapun itulah. Cuman kamu kamu sering bingung gitu, sering bertanya atau ngomong gitu sama orang yang bilang suka sama kamu, kayak, "Lu melihat apa di diri gua?" Mereka melihat kualitas di dalam diri kamu, seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading-nya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.